Tiga bank sentral sudah selesai memberikan komentar atau press conference setelah masing-masing bank sentral tentunya mengumumkan kebijakan suku bunga. Kita recap. Ada Fed di situ dengan kenaikan 25 basis point, lalu ECB dengan kenaikan 25 basis point, dan terakhir adalah BOJ yang mempertahankan 7 tahun berturut-turut suku bunga negatif. Cukup menarik ya. Jadi kita akan coba lihat apa yang memungkinkan untuk kita manfaatkan di hari ini atau mungkin sampai ke minggu depan. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini sudah diawali dengan data CPI dari Jepang yang ternyata naik ke 3,0% dari ekspektasi 2,9%. Walaupun demikian, sebetulnya ini adalah data yang relatif lebih rendah di angka sebelumnya 3,2%. Of course, ini pula yang membuat kenapa Jepang atau dalam ini BOJ kelihatannya cukup ketat, cukup tangguh untuk mempertahankan suku bunga negatif dan dia tidak sama sekali merubah kebijakan apapun. Dan itulah yang kita lihat, suku bunga dipertahankan di minus 0,10 dan ini berarti catatan mungkin tahun ke-7 secara berurutan. Nah, masalahnya adalah kelanjutan dari kebijakan tersebut dipandang oleh market sebagai ada tanda-tanda yang memungkinkan BOJ segera melakukan perubahan. Tapi apa itu? Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, dari Australian Dollar, semua data terkait dengan inflasi sudah selesai, retail sales juga sudah selesai dengan data dirilis lebih rendah daripada ekspektasi. Dan mungkin ini adalah potensi untuk pergerakan Aussie yang relatif lebih smooth atau bahkan terkoreksi turun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data Eropa, sudah keluar juga terkait dengan GDP dari Prancis yang cukup tinggi. Ini berarti cukup stabil untuk ekonomi Eropa. Nah, untuk berikutnya data yang akan muncul atau yang sedang kita nantikan setengah jam kemudian, karena saya merekam di sini, kurang lebih kita akan lihat data di jam 3 sore, yaitu terkait dengan Spanish GDP atau GDP untuk Spanyol, termasuk juga CPI dari Jerman di jam 7 malam nanti. Hasilnya tentunya akan memberikan referensi pergerakan euro. Kalau misalkan kita bisa melihat data tersebut dirilis lebih tinggi, maka kita akan melihat potensi euro akan kembali rebound. Dan itu berarti ada ekspektasi ataupun harapan bahwa di pertemuan mendatang September mungkin ECB masih tetap akan menaikkan suku bunga. Nah, ini pula yang akan kita bahas terkait dengan kebijakan bank sentral. Lalu kemudian di malam hari, hati-hati teman-teman, kita belum selesai dengan apa yang kita sebut data yang paling utama, yaitu data PCE. PCE ini seperti kita ketahui adalah indikator inflasi yang lebih disukai oleh Fed ketimbang CPI. Tapi sebetulnya dua-duanya akan memberikan indikasi pertimbangan terhadap kebijakan moneter. Ya, tekanannya adalah jika memang ternyata datanya relatif lebih rendah, maka kita akan dapatkan potensi, katakanlah, Fed bisa segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Nah, jadi dengan demikian, perhatikan saja data ekonomi nanti malam dengan harapannya adalah PCE yang relatif lebih rendah. Itu berarti PCE Price Index untuk year on year atau basis tahunan diharapkan turun di bawah 3,1% atau minimum 3,1% saja sudah cukup. Karena previous atau bulan sebelumnya berada 3,8%. Kemudian perhatikan juga PCE inti yang berada ekspektasi 4,2% dari sebelumnya 4,6%. Of course, data diharapkan lagi-lagi lebih rendah. Nah, termasuk juga core PCE untuk basis bulanan yang diperkirakan turun di 0,2%. Apa yang terjadi kalau misalkan data ini turun? Maka kita akan lihat potensi emas, saham, atau bahkan other currency akan berpotensi naik, rebound, dan itu berarti dolar akan mulai penurunan. Tapi mengingat ini adalah akhir pekan dan juga 2 hari aktif terakhir bulan Juli, maka efek akhir bulan juga harus Anda perhatikan karena kemungkinan bisa saja dolar masih tetap terlalu tangguh. Well, setidaknya kita masih punya satu peluru yang terdekat yaitu PCE. Kemudian minggu depan itu adalah data NFP yang sama sekali semuanya akan tertuju untuk pertemuan di bulan September. So, 2 kali NFP, 2 kali CPI. Dan itu yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi Fed. Ya, data akhir pekan terkait dengan PCE, dengan personal income ataupun personal spending, termasuk juga pitching consumer sentiment, maka diharapkan data-data yang lebih rendah itu akan mendorong pergerakan emas di akhir minggu. Oke, berarti aktual harus lebih rendah daripada ekspektasi supaya dolar akan relatif tertekan turun, dan itu berarti kesempatan untuk yang lain mengalami kenaikan atau rebound. Apalagi kita lihat emas sudah mengalami tekanan yang cukup drastis ataupun bahkan bisa dibilang dramatis. Setiap usaha untuk tembus 1983-87 ternyata gagal dan tadi malam tertahan di level 1981, akhirnya memendamkan
pergerakan emas sampai 1942. Tapi apakah nanti malam akan seperti itu? Bisa saja iya, bisa juga malah kita akan dapatkan sebaliknya. Nah, aktualnya lebih besar dari ekspektasi, itu yang akan berbahaya dan mungkin 1930 akan terancam. Tapi nanti kita akan bahas di sesi terpisah nanti sore live streaming untuk chart grafik. Nah, saya merangkum dari apa yang disampaikan oleh Powell dan juga sekaligus menekankan atau mengingatkan kepada teman-teman bahwa pernyataan dari Powell jelas kebijakan berikutnya tergantung data ekonomi. Jadi dengan demikian, butuh data yang relatif lebih lemah supaya Fed bisa menyegerakan atau mempercepat akhir dari siklus kenaikan. Tapi kalau datanya masih tetap kuat, mungkin kita akan masih melihat potensi kenaikan satu kali lagi. Entah itu di bulan September atau bahkan di bulan November. Tapi kalau misalkan kita melihat apa yang dilakukan oleh RBA, bisa saja polanya bulan ini mereka menaikkan suku bunga, lalu kemudian bulan September dia akan menahan suku bunga, di November barulah dia akan menaikkan kembali, dan akhirnya Desember mungkin saja menjadi akhir dari siklus kenaikan. Sementara itu, kalau lihat dari data, rangkaian data untuk minggu ini sudah selesai dan kita tinggal tunggu sore hari CPI dan juga tentunya PCE dari Amerika. Oke, berarti sekarang pertanyaannya adalah kenapa dolar berbalik naik? Ada 3 alasan yang paling utama di sini. Pertama adalah data Amerika yang sangat kuat terlihat dari data GDP dan juga initial jobless claims. Peluang kenaikan September naik menjadi 22% dari sebelumnya 20% sebelum data dirilis. Padahal dari apa yang disampaikan oleh Powell, ini cukup berimbang dan bahkan kemarin saya sempat melihat peluangnya sangat tipis di bawah 20%. Sayangnya begitu selesai data dirilis, itu akan kembali mengalami kenaikan. Walaupun seperti Anda lihat 22% dari sebelumnya 20% yang terdekat. Saya rasa ini tidak terlalu berpengaruh dan kita masih tetap menjaga kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan data MFP dan juga data CPI mendatang. Nah, kemudian kenaikan harga minyak. Kenapa kenaikan harga minyak ini berpengaruh? Ya, salah satu yang bikin inflasi mengalami penurunan adalah rendahnya atau turunnya harga energi, teman-teman. Dan harga energi itu berarti tercermin dari salah satunya juga harga minyak mentah global. Jadi, kalau misalkan harga minyak mentah global terlalu tinggi, maka itu yang dikhawatirkan atau membuat pasar khawatir bahwa inflasi kemungkinan akan kembali terdorong naik dan sulit untuk mengharapkan Fed segera menurunkan atau bahkan menghentikan laju kenaikan suku bunga. Yang ketiga adalah ketidakpastian seputar kebijakan BOJ, tapi tadi kita sudah dapat kepastiannya bahwa mereka tetap mempertahankan dan juga yield curve controlnya masih tetap berjalan. Ya, tapi dengan cara yang lebih fleksibel. Ini yang menjadi poin utama. Dan itulah sebabnya kita sempat melihat gold pun sempat spike sampai 1956. Walaupun ya kita lihat lagi bahwa dia tidak bergerak naik karena saya pikir semua akan terfokus dengan data malam. Dan ingat selalu apa yang disampaikan oleh press conference Powell waktu kemarin, peluangnya 50-50 antara tetap bisa menaikkan laju tambahannya di bulan September atau bisa juga bertahan, dan semua itu tergantung data. Depends on economic data. Nah, yang harus penting diingat juga untuk teman-teman trader seluruh Indonesia adalah apa yang akan dilakukan atau menjelang pertemuan FOMC September. Ingat saja bahwa pernyataan Powell bahwasanya sangat mungkin bahwa Fed bisa saja menaikkan suku bunga atau mempertahankannya di bulan September, dan semuanya berbalik dengan data, dan data berikutnya adalah 2 kali NFP dan 2 kali SPI. So, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa emas sudah mengalami penurunan atau berubah tren atau juga termasuk strong bullish, karena kita masih tetap terjebak pada pergerakan range yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Ya, 1930 level support psikologis, 1985 menjadi level resisten critical termasuk juga psikologis. Nah, ini adalah keputusan dari BOJ yang cukup membingungkan bagi para pelaku pasar karena sekejap kita sempat melihat kenaikan spike sampai level kurang lebih 141. Tapi kemudian dia mengalami penurunan sampai kurang lebih 138.05. Ada apa yang terjadi? Ya, diawali dengan keputusan bahwa mereka mempertahankan suku bunga negatif minus 0,1, lalu kemudian juga dilanjutkan tidak ada perubahan terhadap yield curve control dengan level 0,5%. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Begitu market mendengar keputusan tersebut, maka mereka merespon dengan pembelian USD Japanese Yen. Dan itu artinya yen yang melemah terhadap US dollar. Tapi kemudian ada statement penegas, ada pernyataan yang jelas dari seorang Ueda yang mengatakan bahwa mereka meskipun yield curve control dijaga di 0,5%, tapi kali ini dibiarkan fleksibel. Artinya mereka tidak akan langsung
melakukan pembelian obligasi kalau ternyata yield-nya bergerak naik di angka 0,5%. Jadi di sini juga diartikan bahwa mereka bisa saja melakukannya untuk persiapan menjelang mungkin saja mereka mempersiapkan sesuatu terkait dengan kebijakan suku bunga. Tapi mereka tidak mau tergesa-gesa mengesankan bahwa mereka sudah melakukan perubahan suku bunga. Dan semuanya terkait dengan inflasi. Dan itulah sebabnya market langsung menginterpretasikan atau mengartikan bahwa statement ini adalah tanda-tanda mungkin semakin fleksibelnya UEDA, maka kemungkinan potensi untuk suku bunga semakin dekat untuk dinaikkan. Ya, kalau seperti itu berarti wajar USD Japanese Yen kembali tergesak turun ke level 138 dan kali ini berada 139.40. Saya jadi terpikir kondisi teknikal selama dia tidak tembus dengan trendline resistance 141.00, saya rasa masih kita pertahankan untuk outlook sell untuk hari ini. Tapi seberapa jauh, kemungkinan semuanya akan terkait dengan data Amerika nanti malam. Karena itulah yang menjadi penggerak berikutnya di akhir pekan. Nah, sementara dari Christine Lagarde, pernyataannya ternyata kurang lebih mengurangi nada hawkishnya. Jadi inilah yang membuat kenapa Euro juga termasuk mengalami penurunan. Tentunya kemarin Anda ingat, saya sempat mengatakan buy on remove, sell on fact, itu berlaku juga. Karena sebelum pengumuman, jelas Euro mengalami penguatan termasuk didorong oleh pelemahan US dollar. Tapi setelah pengumuman suku bunga, kenaikan hanya relatif tertahan dan terbatas. Kemudian pernyataan Lagarde yang memberikan tekanan lebih lanjut. Dan bank data Amerika juga mengakibatkan pembalikan arah yang signifikan karena di saat itu pula dolar mengalami penguatan dan tentunya euro kembali tertekan. Yang tak kalah penting adalah harus diingat bahwa ECB ataupun Fed masih punya peluang untuk menaikkan suku bunga 25 basis point walaupun dengan catatan Fed bisa saja menahannya untuk bulan September. Nah, semuanya bergegas dengan satu headline yaitu depends on the economic data. Jadi kita akan tunggu apa yang akan terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan terkait dengan data ekonomi dari masing-masing kawasan. Tapi setelah itu teman-teman, minggu depan kita akan berhadapan dengan Bank of England. Maka kemungkinan potensinya kenaikan 25 basis point sebetulnya sudah diantisipasi. Apa yang akan terjadi dengan pound sterling? Kita akan lihat nanti di live streaming sore ini.